Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa Ruko TV, alhamdulillah kita memuji Allah. Pada kesempatan live ini, insyaallah kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita jadikan video ini dengan judul Tanya Seputar Ruqyah atau TSR. Dan insya Allah tema kita pada video ini, pada kali ini adalah bisakah penyakit medis diruqyah? Pertanyaan ini tentu banyak ditanyakan oleh kaum muslimin dan juga banyak ditanyakan oleh masyarakat. Bahkan praktisi-praktisi ruqyah sendiri juga banyak mempertanyakan pertanyaan ini. Bisakah penyakit medis diruqyah? Maksudnya adalah bisakah penyakit yang benar-benar memiliki gejala-gejala medis dan bisa dideteksi secara medis itu sembuh dengan ruqyah syariah? Ya, apakah atau bisa jadi pertanyaan ini juga bermakna apakah ruqyah itu untuk semua penyakit atau ruqyah itu hanya untuk gangguan jin saja? Nah, ini kan banyak tanyakan oleh masyarakat kita bahwa apakah ruqyah itu hanya untuk gangguan jin saja atau juga bisa untuk penyakit-penyakit medis. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ya, karena kalau sekedar menjawab saja tentu jawabannya bisa atau tidak. Ya, tapi tentu kita perlu penjelasan-penjelasan bisakah penyakit medis itu diruqyah. Yang pertama tentu kita akan memulai dari keajaiban atau keistimewaan Al-Quran, di mana di antara keistimewaan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, sebagai syifa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai di dalamnya ada penyembuh, ya, bagi orang-orang yang beriman dan tidak menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian mau'izah, ya, nasihat dari Rabb kalian, mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada, ya, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari beberapa ayat Al-Qur'an ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya Allah turunkan Al-Qur'an itu di antara fungsinya selain dia sebagai petunjuk, selain dia sebagai rahmat dari Allah, maka di antara fungsi Al-Qur'an adalah sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit, ya, di dalam dada-dada manusia, ya, dan bagi penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia. Dan para ulama menyatakan bahwasanya kesembuhan yang terkandung di dalam Al-Qur'an ini tidak hanya berupa kesembuhan jiwa saja, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an mengandung kesembuhan, mencakup seluruh kesembuhan dari seluruh penyakit. Ya, yang pertama penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit di dalam dada-dada manusia, penyakit jiwa seperti keraguan-raguan, seperti kemunafikan dan lain-lainnya. Ya. Penyakit-penyakit hati, ya. Dan juga Al-Qur'an mengandung kesembuhan untuk penyakit jasad, ya, untuk penyakit-penyakit jasad, penyakit-penyakit fisik yang biasanya diistilahkan dengan penyakit medis, ya. Jadi penyakit medis itu adalah penyakit yang dapat dideteksi oleh ilmu kedokteran atau ilmu
pengobatan modern, ilmu pengobatan modern atau yang biasa kita kenal dengan istilah medis. Ya, jadi penyakit-penyakit ini juga bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an juga mengandung kesembuhan untuk penyakit-penyakit ini. Maka ini yang pertama kita bahas bahwasanya Al-Qur'an secara umum adalah penyembuh, baik berupa penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa, ya, juga penyakit yang menyerang jasad manusia. Dan ruqyah adalah penyakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang lainnya bahwasanya syarat ruqyah itu ada 3. Yang pertama sekali adalah an yakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi au sifatihil ulya. Ya. Hendaknya ruqyah itu dengan kalamullah, dengan firman Allah. Ya, dengan firman Allah. Dalam hal ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, maka Al-Qur'an, ya, adalah penyembuh bagi seluruh penyakit manusia, baik fisik maupun psikisnya. Dan Al-Quran ini dibacakan, ketika dibacakan kepada orang yang sakit, maka itulah yang disebut dengan ruqyah. Ini dari sisi pertama, bahwasanya Al-Quran adalah penyembuh, dan juga ruqyah merupakan bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quran untuk dibacakan kepada orang yang sakit, sehingga kita bisa mengambil jawaban bahwasanya ruqyah itu bisa untuk penyakit medis atau penyakit fisik. Ini dari sisi yang pertama. Dari sisi yang selanjutnya, ya, ketika para ulama menjelaskan tentang ayat tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, ya, para ulama mengatakan bahwasanya penyakit yang disembuhkan oleh Al-Qur'an itu mencakup penyakit hati, ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, dan penyakit-penyakit fisik, ya, penyakit-penyakit fisik, ya. Dan telah masyhur, ya, disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya telah masyhur bahwasanya ada sekelompok sahabat Nabi yang mengobati seseorang yang terkena sengatan kalajengking itu dengan bacaan Al-Fatihah. Dengan bacaan Al-Fatihah. Ya. Jadi ini kisahnya sahih, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, dan juga Sahih Bukhari, ya, dan masyhur kisah ini. Ada sekelompok sahabat yang kemudian salah satu dari mereka membacakan surah Al-Fatihah kepada pemimpin suatu kaum yang tersengat binatang berbisa, ya, tersengat binatang berbisa, dan akhirnya pemimpin suatu kaum tersebut itu sembuh seketika setelah diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah, ya. Kita sebutkan kisahnya, ya. Kita sebutkan kisahnya dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, disebutkan sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il Arab falam yaqruhum fabainama hum kadzalika idludigha sayyidu ulaika faqalu hal ma'akum min dawa. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan suatu perjalanan. Kemudian tatkala mereka sampai di salah satu perkampungan dari perkampungan Arab, orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka. Namun ketika orang-orang di kampung tersebut masih seperti itu, ya, seorang pemimpin mereka terkena sengatan binatang berbisa, kalajengking, ya. Lalu mereka pun berkata, ya, hal ma'akum dawa, apakah di antara kalian memiliki obat, ya, au raqin, ya, atau
orang yang bisa meruqyah. Jadi orang-orang kampung ini mendatangi para sahabat Nabi kemudian mengatakan, hal ma'akum min dawain aw raqin? Apakah kalian memiliki obat atau seorang yang bisa meruqyah? Faqalu innakum lam takruna fala naf'alu hatta yaj'alu lana ju'lan. Maka para sahabat ini mengatakan, kalian tidak menerima kami tadi, maka kami tidak akan melakukan itu kecuali ketika kalian mencapai satu kesepakatan dengan kami. Maksudnya kita perlu sepakat dulu. Kami datang ke kampung ini, kata para sahabat ini, namun kalian tidak menerima kami. Sekarang kalian minta tolong kepada kami, maka tentu ada kesepakatan-kesepakatan. Ya. Faja'alu lahum qati'an minasya'i faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an. Ya. Maka akhirnya mereka pun berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat tadi. Kemudian salah seorang sahabat Nabi membaca Ummul Quran. Ya, kemudian membacakan Ummul Quran kepada pemimpin kaum yang tersengat kalajengking tadi. Ya, Ummul Quran yakni surah Al-Fatihah. Fayajma'u buzaqahu wa yatfilu fabara'a fa'atau bisyai faqalu la na'khudhuhu hatta nas'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika dia sudah membacakan surah Al-Fatihah, kemudian dia mengumpulkan ludahnya, ya, dan meludahkan kepada pemimpin kaum tersebut. Kemudian tiba-tiba pemimpin tersebut sembuh dari luka sengatan kalajengking yang dia alami. Maka orang-orang kampung memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor kambing, namun mereka mengatakan, jangan kita mengambilnya sampai kita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, mereka pun kembali kepada Nabi, kemudian menceritakan peristiwa tersebut. Kemudian Nabi menanyakan kepada sahabat tadi, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Dari mana engkau tahu Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ruqyah? Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, surah Al-Fatihah ya adalah di antara ayat-ayat ruqyah. Ya, ayat-ayat yang dibacakan untuk orang yang sakit. Dan yang kedua, bisa kita lihat dari kisah tadi bahwasanya para sahabat tadi meruqyah orang yang terkena sengatan kalajengking, ya. Di mana sengatan kalajengking di sini adalah perkara medis. Ya, di sini adalah penyakit yang timbul ya dengan adanya sebab-sebab medis, ya. Ada sengatan kalajengking, ada sengatan binatang berbisa. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan secara medis, ya, bukan penyakit-penyakit yang tidak bisa diketahui dan dijelaskan secara medis, ya. Tapi jelas penyebabnya adalah sengatan kalajengking, dan di dalam gejala penyakitnya tentu seperti gejala-gejala medis yang dialami oleh orang yang terkena sengatan binatang berbisa, namun sembuh dengan bacaan surah Al-Fatihah, ya, sembuh dengan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit non medis saja, bukan hanya untuk penyakit-penyakit yang tidak dapat dijangkau oleh medis saja, bukan hanya untuk penyakit yang merupakan gangguan-gangguan jin, sihir atau ain saja, akan tetapi ruqyah itu juga bisa menjadi sebab kesembuhan bagi penyakit-penyakit medis, penyakit-penyakit yang memang bisa dijelaskan secara medis. Nah, ini pemimpin suatu kaum tadi ini bukan terkena gangguan jin, bukan terkena penyakit-penyakit jiwa, bukan terkena penyakit-penyakit psikis, tapi dia tersengat binatang berbisa, tersengat kalajengking, sehingga dia
mengalami penyakit fisik, ya, dan bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan medis, sehingga bisa dikatakan ini adalah penyakit medis, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya riwayat-riwayat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisahkan tentang sahabat-sahabat yang meruqyah, ya, sahabat yang meruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang penyakitnya penyakit medis, ya. Nah, tentunya makanya jawaban dari pertanyaan kita, bisakah penyakit medis diruqyah? Jawabannya tentu bisa, ya. Dari sisi pertama bahwa memang Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh, dan bukan hanya penyembuh untuk satu macam penyakit saja, tapi kata ulama, Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh untuk seluruh jenis penyakit, baik itu penyakit jiwa maupun penyakit fisik, ya. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan juga bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada orang yang mengeluhkan sakit atau memiliki luka di tubuhnya, ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada sahabat-sahabatnya yang mengeluhkan sakit atau ada luka di tubuhnya, ya, tentu kalau luka ini jelas penyakit medis, ya, ini jelas-jelas penyakit medis, ya, maka beliau berkata dengan jarinya, ya, di mana sahabat mempraktekkan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan, ya, Sufyan meletakkan telunjuknya di bumi kemudian mengangkatnya, lalu beliau berkata, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan oleh Sufyan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat atau ada orang yang mengeluhkan penyakit atau ada luka di tubuhnya, maka beliau meletakkan telunjuknya di tanah, kemudian mengangkatnya, kemudian mengucapkan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Kemudian telunjuk tersebut dioleskan ke luka atau bagian tubuh yang sakit dari orang tadi, ya. Makna hadis tersebut adalah beliau mengambil air liurnya dengan jari telunjuknya, ya, mengambil air liur dengan jari telunjuk, ya, kemudian meletakkannya di atas tanah sehingga sebagian debu dari tanah tersebut melekat di jari telunjuk karena telunjuknya dalam kondisi basah dengan air liur. Kemudian diletakkan di atas tanah, kemudian dibacakan doa Bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah tanah dari bumi kami, biriqati ba'dina, yang dicampur dengan ludah sebagian dari kami, liyushfa bihi saqimuna, agar disembuhkan orang yang sakit di antara kami, bi'idni rabbina, dengan izin Rabb kami. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa yang dipraktekkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat-sahabat beliau yang mengeluhkan sakit atau ada luka di tubuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, doa-doa dari Nabi yang juga merupakan bagian daripada ruqyah syariah, ya, di mana sahabat para ulama menyebutkan bahwasanya di antara syarat ruqyah syariah, ya, yang pertama tadi adalah dengan kalamullah, yang kedua adalah dengan doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia, penyakit-penyakit fisik, bahkan orang yang mengalami luka di bagian tubuhnya, ya. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya ruqyah itu
bisa untuk penyakit-penyakit medis. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Utsman bin Abil Aus bahwa ia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sakit yang ia rasakan pada tubuhnya sejak ia masuk Islam. Maka Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Kata Nabi, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, ya. Kemudian ucapkan bismillah 3 kali, kemudian bacalah 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya, jadi ini juga merupakan terapi yang merupakan bagian dari ruqyah, ya, yang biasa kita sebut sebagai terapi mandiri atau ruqyah mandiri. Ya, di mana ketika kita sakit, maka kita letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh yang sakit. Ya, misalnya sakit di bagian perut, maka letakkan tangan kanannya di perut, kemudian baca bismillah, 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 kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Ya. Nah, itu di antara terapi atau ruqyah mandiri untuk diri sendiri. Ya, dan ini juga ya tidak terbatas untuk gangguan-gangguan non medis saja, tapi juga untuk gangguan medis. Begitu juga dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan perlindungan untuk keluarganya, ya, dengan mengusapnya dengan tangan kanannya seraya membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Ya, ini doa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anggota keluarga beliau yang sedang sakit. Ya. Maka dari sini, dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga dari riwayat-riwayat hadis tadi yang kita sudah bacakan, ya, kita bisa mengetahui bahwasanya ruqyah itu bukan hanya khusus untuk penyakit non medis saja, tapi juga untuk penyakit medis. Dan ini juga untuk praktisi, teman-teman praktisi ruqyah, ya, apapun penyakit atau apapun keluhan dari klien kita yang datang untuk minta diruqyah, maka kita meruqyah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat untuk saudaranya, maka hendaklah dia melakukannya. Ketika datang orang yang meminta untuk kita meruqyahnya karena penyakit yang dia alami, maka kita meruqyah mereka. Jangan kemudian kita diagnosa, oh ini penyakitnya medis, bukan dengan ruqyah. Ya. Ya, ada juga beberapa praktisi yang seperti itu. Ya. Kemudian setelah proses diagnosa, dia mengatakan, oh ini penyakitnya medis, coba bawa ke dokter, coba bawa ke ini. Nah, padahal ruqyah itu juga salah satu terapi untuk penyakit medis. Ya, jadi jangan kita kemudian menjadi sebab sehingga masyarakat kita memahami ruqyah itu hanya untuk gangguan jin saja. Karena terkadang praktisi ruqyahnya juga yang memberikan pemahaman seperti itu. Tatkala dia mendiagnosa kemudian mengetahui bahwa ini penyakit medis, kemudian dia tidak meruqyahnya dan menyarankan untuk berobat secara medis. Ya, ini akan menjadikan masyarakat memahami bahwa oh ternyata ruqyah memang hanya untuk penyakit non medis saja, untuk gangguan jin saja. Ya, maka hendaknya peruqyah, teman-teman peruqyah, para asatidz yang mereka sering atau mungkin memang mengkhususkan dirinya untuk pengobatan ruqyah syariah, maka hendaknya dia meruqyah pasien atau klien yang datang kepada mereka apapun penyakitnya. Ya, jangan hanya terfokus atau hanya meruqyah penyakit yang merupakan gangguan jin saja. Ya, dan dari sinilah kita kemudian juga para praktisi ruqyah itu bisa kita mengambil ibrah bahwasanya
ketika kita meruqyah pasien kita kemudian tidak ada reaksi-reaksi seperti kesurupan dan lain-lainnya, maka bisa jadi ini adalah penyakit medis, maka tetap saja meruqyahnya dengan mengharapkan kesembuhan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun jika dia bereaksi kesurupan dan lain-lain, maka itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, maka lebih perlu lagi untuk diobati dengan ruqyah syar'iyyah. Wallahu taala a'lam ya. Maka kesimpulan dari penjelasan-penjelasan kita pada kesempatan ini, pertanyaan bahwasanya bisakah penyakit medis diruqyah, maka jawabannya adalah sangat bisa ya, sangat bisa, dan seharusnya bagi seorang yang beriman itu lebih mengutamakan pengobatan-pengobatan nabawi, pengobatan-pengobatan ilahiyah ya seperti ruqyah syar'iyyah untuk segala penyakit sebelum kemudian ikhtiar dengan pengobatan yang lain. Karena memang ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an adalah penyembuh yang Allah turunkan untuk setiap penyakit yang ada yang kita alami ya, yang ada di muka bumi ini dan apa yang kita alami, yang manusia alami. Sehingga ya seharusnya seorang mukmin mendahulukan pengobatan-pengobatan ilahiyah seperti ruqyah syar'iyyah atau pengobatan-pengobatan yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum kemudian beralih ke pengobatan yang lain ya, terapi pengobatan yang lain. Tentunya ini bukan menafikan terapi-terapi yang lain ya, akan tetapi seharusnya pengobatan ilahiyah seperti ruqyah itu lebih didahulukan sebelum kemudian mengkombinasikannya dengan pengobatan yang lainnya. Maka kesimpulannya adalah penyakit medis bisa diruqyah, dan justru ruqyah ini adalah sebaik-baik terapi untuk segala penyakit. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di video yang akan datang ya, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya ya dan ingin kita jawab pertanyaannya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan yang menarik bisa kita angkat untuk kita bahas dalam video tanya seputar ruqyah TSR ya, tentunya masih di channel Ruko TV ya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.